Bab 3361. Jack menghela napas tak berdaya. Jika mereka berdua bersama, pertempuran mungkin akan sedikit lebih menarik. Namun, keduanya terlalu percaya diri. Mereka berani menyerangnya sendirian, jadi membunuh mereka semudah memotong sayuran. Itu tidak menarik sedikit pun. Jackson dan Christian sama-sama tercengang. Mereka membeku saat mata mereka melebar. Bibir mereka terus berkedut saat mereka melihat keduanya yang berguling-guling di tanah. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada saat itu. Segala sesuatu yang telah terjadi terlalu mengejutkan bagi mereka. Rantai di lengan mereka dipotong dari tengah, dan lengan mereka tiba-tiba bebas. Berbalik, mereka menyadari bahwa semua rantai telah dipotong oleh Jack. Saat itulah mereka perlahan mulai bereaksi. Mata Christian benar-benar lebar saat dia menatap tepat ke arah Jack, tidak bisa berkata apa-apa. Jackson adalah orang pertama yang bereaksi. Dia bergegas ke Jack dan menyapanya, "Terima kasih, pahlawan. Bolehkah aku tahu namamu?" Ini adalah pertama kalinya Jack disebut sebagai pahlawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak tahan melihat orang-orang ini." Ketika Jackson melihat bahwa Christian tidak melakukan apa-apa, dia buru-buru menarik lengan baju Christian sehingga dia akan berterima kasih kepada Jack bersamanya. Baru pada saat itulah Christian kembali ke kenyataan. Jack menggelengkan kepalanya, memberi tahu mereka bahwa mereka tidak perlu bersikap sopan. Itu bukan masalah besar bagi Jack. Bahkan tanpa dua lainnya, Jack tetap akan membunuh Edson dan Hector. Dia melambai kepada mereka yang bersembunyi di samping, dan mereka semua muncul. Kali ini bukan hanya Alfred dan Rudy yang datang. Bahkan kelompok Frederick juga melakukannya. Christian dan Jackson tercengang saat melihat begitu banyak orang muncul pada waktu yang bersamaan. Jack memberikan beberapa perkenalan singkat sebelum mereka berdua segera beristirahat untuk memulihkan diri. Mereka mengangguk. Jack mengerutkan kening saat dia melihat luka mereka. Setelah melihat mereka, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah merencanakan untuk membawa mereka bersamanya, tetapi luka mereka terlalu parah. Membawa mereka bersama akan meningkatkan risiko terlalu drastis, jadi dia memutuskan untuk mencari tempat yang aman bagi mereka untuk menunggu akhir dari permainan pembantaian. Keduanya memiliki kepercayaan penuh pada Jack. Tidak peduli apa yang dikatakan Jack, mereka akan mengikuti. Mereka menemukan tempat yang relatif terpencil untuk beristirahat sejenak. Jack mengeluarkan peta dari mustard seed dan menunjukkannya kepada semua orang. Dia menunjuk ke tempat yang ditandai dan berkata, tujuannya adalah untuk sampai ke tempat ini. Jaraknya sekitar 10 km. Itu disebut titik pertemuan kecil oleh orang-orang itu. Sebagian dari mereka akan membawa prajurit kelas 3 yang terluka parah untuk ditukar di sana. Setelah itu, orang yang mengambil prajurit akan membawa prajurit dunia kelas 3 yang terluka ke titik akhir. Disinilah kita perlu menyerang. Kita bisa menyelamatkan para prajurit dan membunuh yang lain juga. Setelah menyaksikan keterampilan Jack yang sebenarnya, tidak ada dari mereka yang berani menentang ide Jack. Tidak peduli apa yang dilakukan Jack, mereka akan mengikutinya dengan patuh. Itu adalah keuntungan dari yang kuat. Jack telah membunuh total 7 prajurit. Bab 3362. Untuk mendapatkan lebih banyak kristal roh dan berakhir di peringkat teratas, dia harus membunuh lebih banyak prajurit dari dunia kelas 2. Dia akan mengakhiri hidup orang-orang sombong itu. Itu adalah tujuan akhir Jack. Len menghela nafas saat mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Aku tidak pengecut, tapi aku merasa ini terlalu berbahaya. Saya tahu bakat Jack luar biasa, tetapi selalu ada kekuatan dalam jumlah. Jika tujuan kita adalah poin terakhir, pasti akan ada banyak prajurit kuat di sana. Akan sulit bagi Anda untuk menghindari bahaya begitu Anda berada di sana." Jack mengangguk, tidak setuju. Len benar, tapi Jack sudah memikirkannya. Dia mendongak dan memberi tahu semua orang, itulah mengapa kita harus bekerja sama untuk mencegah saya kalah jumlah. Saya tahu Anda akan mengatakan bahwa akan sulit mengumpulkan prajurit dari dunia kelas 3. Pertama-tama, menemukan mereka tidak akan mudah, tapi menurutku itu bukan masalah yang terlalu besar, karena kita masih punya cukup waktu. Saat dia mengatakan bahwa semua orang saling memandang,
Rudy adalah yang paling dekat dengan Jack, jadi dia tentu tidak akan menahan diri untuk mengajukan pertanyaan tidak seperti yang lain. Dia menoleh untuk melihat Jack dan berkata, masih ada cukup waktu. Mengapa kamu mengatakannya? Permainan pembantaian akan berakhir ketika hanya tersisa 100. Saya merasa cukup banyak yang mungkin telah meninggal. Itu harus berakhir tidak lama kemudian. Permainan pembantaian memiliki total 220 peserta, dan hanya 100 dari mereka yang bisa bertahan. Mereka telah melihat begitu banyak mayat, ditambah dengan yang telah dibunuh Jack, seharusnya ada setidaknya 3-4 lusin orang yang tewas. Selain itu, menambahkan mayat yang tidak mereka lihat, Rudy merasa setidaknya ada 60 atau 70 yang sudah mati. Hanya 50 atau 60 lagi yang harus mati agar permainan pembantaian berakhir. Mungkin tidak akan memakan banyak waktu, tetapi Jack tampaknya berpikir bahwa mereka masih akan berada dalam permainan pembantaian untuk waktu yang cukup lama. Jack tertawa saat dia melihat ke kejauhan. Nada suaranya lembut tetapi sangat tegas, kita akan tetap di sini setidaknya selama seminggu. Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu saat mereka menatap Jack dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan hanya menunggu jawaban Jack. Keterampilan Jack sangat mengagumkan yang menyebabkan kata-kata Jack terdengar lebih meyakinkan. Dia menghela nafas dan berkata, keduanya tidak langsung membunuh Christian dan Jackson, dan malah membawa mereka untuk ditukar. Setelah itu, mereka akan dibawa ke suatu tempat yang lebih jauh. Biasanya, mereka tidak perlu mengalami begitu banyak masalah sama sekali. Bahkan jika mereka menginginkan Heartblood, tidak perlu membawa mereka sejauh ini dan membiarkan mereka hidup sampai tujuan akhir. Mereka pasti punya alasan untuk itu. Dari mayat yang kami lihat dan yang mati di tanganku, ada sekitar 30-40 orang. Biasanya, tebakan Anda benar. Seharusnya ada lebih banyak mayat yang tidak kami lihat. Namun, karena situasi saat ini, saya tidak setuju dengan pemikiran Anda. Mungkin ada banyak prajurit dari dunia kelas 3 yang terluka dan dikirim ke tujuan akhir di mana kita tidak bisa melihat mereka. Mereka akan segera mati dan perlahan-lahan akan disiksa. Bab 3363. Ketika Rudy mendengar itu, dia menggigil. Dia benar-benar membenci para prajurit dari dunia kelas 2. Mereka tidak bisa lagi disebut manusia, tapi setan yang merangkak keluar dari neraka. Namun, Rudy tetap bertanya, mengapa mereka harus mengalami begitu banyak masalah? Apa keuntungan dari menunda sesuatu begitu lama? Jika mereka menginginkan Heartblood, bukankah lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkannya setelah mereka berurusan dengan para prajurit? Tidak perlu membuang begitu banyak waktu dan tenaga. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ragu, kupikir mereka murni melakukannya untuk menunda sesuatu. Hanya dengan menunda waktu cukup lama mereka akan dapat membunuh semua prajurit dari dunia kelas 3 dan mendapatkan lebih banyak Heartblood. Pikirkan saja, para prajurit dari dunia kelas 2 itu mengumpulkan begitu banyak informasi untuk dapat melakukan ini. Mereka bahkan berusaha keras untuk membuat peta dan menawarkan begitu banyak kristal roh sebagai hadiah. Semuanya menunjukkan fakta bahwa mereka memiliki rencana besar. Karena mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha dan begitu banyak kristal roh, mereka secara alami perlu membuat segalanya menjadi menyeluruh. Mereka tidak akan mengizinkan prajurit manapun dari dunia kelas 3 untuk keluar dari luar angkasa. Saya merasa orang-orang gila itu bahkan mungkin mulai menyerang para pejuang dari dunia kelas 2 pada akhirnya. Bibir Len berkedut saat dia menggosok kepalanya, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, jika tebakanmu benar, maka itu gila. Aku bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Petik 2. Frederick menghela nafas, mereka semua orang gila sejak awal. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan berhenti. Mereka membunuh orang seperti ternak, jadi kita tidak bisa menganggap mereka sebagai orang biasa. Saya bahkan merasa tidak ada yang mereka lakukan yang normal. Saat dia mengatakan itu, Frederick penuh dengan kebencian. Semua yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka menganggap prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia. Mereka hanya melihat mereka sebagai pengorbanan untuk mengekstraksi setiap bit nilai. Frederick benar-benar membenci mereka hanya dengan memikirkannya. Jack mendongak sedikit dan berkata,
semua prajurit dari dunia kelas 3 yang memasuki ruang ini telah diingat oleh para prajurit dari dunia kelas 2. Mereka akan menghitung jumlahnya, dan mereka tidak akan melepaskan siapapun. Tebakan Jack menyebabkan kesusahan bagi semua orang di sana. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, fakta bahwa dia mengatakannya membuatnya semakin bisa dipercaya. Itu mungkin benar. Jika semua itu benar, maka apa yang menunggu mereka akan menjadi beberapa kali lebih berbahaya dari yang mereka kira. Bahkan jika mereka bersembunyi, orang-orang gila dari dunia kelas 2 hanya akan mengulur waktu secara perlahan sampai setiap orang dari mereka ditemukan. Mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan hanya siksaan kejam yang menunggu mereka. Jack mendesah tak berdaya, itulah kenapa rencanaku bukan untuk balas dendam, tapi karena kita harus melakukan ini. Bahkan keempat orang yang sangat kuat itu akan terbunuh setelah dikejar oleh banyak prajurit. Bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri, jadi kami melakukan ini untuk mempertahankan diri. Kata-kata Jack berfungsi sebagai alarm di kepala mereka. Bahkan jika mereka takut, mereka harus mengesampingkan semua itu. Itu karena mereka sudah terpojok. Tidak ada gunanya terus bersembunyi. Mereka akan ditemukan pada akhirnya. Jackson bertanya dengan gemetar, apakah kamu yakin mereka tidak akan melepaskan siapapun? Jika mereka tidak dapat menemukan seseorang, apakah mereka akan terus mengulur waktu sampai orang terakhir ditemukan? Bab 3364. Dia secara alami mengatakan itu karena dia masih memiliki harapan di hatinya. Lagi pula, keterampilan Jackson tidak bagus. Di grup, dia hanya lebih kuat dari Alfred dan Rudy. Menghadapi prajurit dari dunia kelas 2, dia hanyalah umpan meriam. Dia juga terluka parah pada saat itu, jadi tidak mungkin dia berguna sama sekali. Jackson merasa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan menunggu hasil akhirnya. Jack memandang Jackson tanpa daya, berkata dengan suara dingin, tidak mungkin ada orang yang dilepaskan. Pikirkan saja. Para prajurit dari dunia kelas 2 menggunakan metode kejam yang tidak bisa ditoleransi. Jika beritanya tersebar, apa yang akan dilakukan para pejuang dari dunia kelas 3? Mereka pasti akan bekerja sama untuk melawan semua prajurit dari dunia kelas 2. Maka, hal-hal tidak akan baik untuk mereka di masa depan. Untuk menghentikan hal seperti itu terjadi, tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan siapapun. Permainan pembantaian memiliki tingkat kematian yang tinggi pada akhirnya. Para prajurit dari dunia kelas 3 memiliki peluang kematian 60-70%, jika menjadi lebih buruk, itu akan menjadi 70 atau 80%. Selama tidak ada yang menyebutkan apapun, para prajurit dari dunia kelas 3 tidak akan mengetahui rahasia ini untuk saat ini. Bahkan jika mereka menyadarinya, itu akan membutuhkan dunia lain untuk menyadari ada sesuatu yang salah juga. Penjelasan Jack menyebabkan semua orang mengerti. Rudy mengerutkan kening dan berkata, jadi mereka akan mengulur waktu selama mungkin, dan tidak membiarkan siapapun yang mengetahuinya bertahan hidup. Tidak ada gunanya bersembunyi. Mereka akan melakukan apa saja untuk menemukan mereka yang bersembunyi. Jack mengangguk. Setelah itu, dia mengatakan kebenaran yang mengerikan lagi, mereka sangat siap. Sebelum game penyembelihan, mereka pasti sudah memikirkan semua potensi masalah. Mereka akan berpikir tentang orang-orang yang bersembunyi dari mereka juga. Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi, jadi mereka pasti sudah memikirkan rencana untuk melawannya juga. Mereka mungkin membawa sesuatu yang istimewa untuk menemukan prajurit yang tersembunyi. Ekspresi Jackson menegang saat dia mulai pucat. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi sedih, mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka harus begitu kejam? Apakah mereka melihat orang lain sebagai binatang? Christian mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mencoba bernalar dengan para prajurit dari dunia kelas 2? Jika mereka memiliki kemanusiaan, mereka tidak akan melakukan semua ini. Fakta bahwa mereka melakukan ini berarti mereka sama sekali tidak melihat kita sebagai manusia. Mereka membunuh kita seperti ternak. Mereka tidak akan merasa bersalah sama sekali. Mengapa Anda begitu naif sekarang? Bertanya mengapa mereka begitu kejam. Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Jackson menelan ludah, benar-benar diam. Christian mengepalkan tangannya dengan erat, orang-orang itu akan membayar. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret mereka bersamaku.
Hewan-hewan ini harus mati. Jack memandang Christian dan menepuk bahu Christian, kamu mungkin tidak akan mati. Selama kita semua bekerja sama, kita tidak akan mati di sini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melawan. Kita perlu menemukan semua prajurit dari dunia kelas 3 yang masih hidup untuk melancarkan serangan balik. Jika semuanya berlanjut, satu-satunya tujuan kita adalah kematian. Christian mengangguk dengan penuh semangat, kamu benar. Jika kita tidak melawan, akhirnya akan menjadi lebih buruk. Len melihat ke arah Jack sebelum dia melihat ke arah orang emosional, bagaimana kita akan menemukan prajurit lainnya. Kami hanya dapat membentuk grup kami secara kebetulan karena kebetulan kami bertemu di jalan. Apakah kita akan berpencar kemana-mana dan mencoba menemukan pejuang dari dunia kelas 3 untuk meyakinkan mereka untuk bergabung dengan kita? Bab 3365. Jack menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius, itu akan terlalu berbahaya dan tidak efisien. Semakin banyak waktu yang kita tunda, akan semakin berbahaya. Kami membutuhkan cara yang lebih baik. Rudy jadi bersemangat, cara apa? Jack melirik Rudy, tidak menjawab pertanyaannya. Di lembah 10 km jauhnya adalah titik pertemuan bagi para prajurit dunia kelas 2. Di titik pertemuan itu ada dua prajurit bertopi bambu. Mereka terlihat sangat malas saat mengobrol. Mereka adalah murid dari klan yang sama. Yang lebih tua di sebelah kiri bernama Manuel Hero, sedangkan yang di sebelah kanan bernama Mark Lund. Manuel menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang besar itu. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan besar? Kami pada dasarnya telah bekerja keras karena itu. Aku bahkan tidak berencana mengambil bagian dalam permainan pembantaian. Tes seperti ini tidak layak untukku, tapi aku masih dipaksa untuk datang ke sini. Mark menghela nafas tak berdaya, mengapa kita selalu berakhir dalam hal-hal sulit bersama? Kamu dipaksa masuk, tapi aku juga. Orang itu berkata bahwa aku harus memberikan banyak Heartblood jika aku tidak bergabung dengan ini. Namun, jika saya bergabung, saya tidak perlu menawarkan banyak Heartblood, dan saya akan mendapatkan hadiah juga. Dia membuatku memilih, tapi bukankah dia hanya mengancamku? Apakah saya benar-benar punya pilihan? Saya hanya harus menundukkan kepala dan berkata ya. Manuel menghela nafas sebelum matanya berbinar dan dia berkata, tahukah kamu mengapa mereka membutuhkan begitu banyak Heartblood? Apakah untuk mengaktifkan harta atau membuat senjata? Mungkin untuk memancing sesuatu yang luar biasa. Mark tersenyum putus asa, Manuel, jika kamu tidak tahu, lalu bagaimana aku? Yang bisa kita lakukan hanyalah mendengarkan mereka. Setidaknya yang sekarat bukanlah prajurit dari dunia kelas 2. Petik 2. Manuel mengangguk sambil tersenyum, kamu benar. Lagi pula bukan kita yang sekarat. Para prajurit dari dunia kelas 3 seharusnya mati saja. Lebih baik jika mereka semua mati. Mereka masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Aku tidak tahu apa gunanya Heartblood, tapi ada sesuatu yang aku temukan. Orang-orang itu sudah memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan prajurit dari dunia kelas 3 meninggalkan tempat ini untuk mencegah dunia kelas 3 membalas dendam setelah mengetahuinya. Meskipun kita tidak akan takut akan hal itu masih merupakan masalah yang tidak perlu. Mark mengangkat alis, apakah mereka layak balas dendam? Mereka hanya sampah. Kami tidak perlu repot dengan mereka sama sekali. Ada celah yang tidak bisa diseberangi antara dunia kelas 2 dan 3. Perbedaan kekuatan sangat besar. Mereka akan membayar harga yang drastis jika mereka ingin balas dendam. Saya tidak berpikir mereka akan berani melakukannya. Mengatakan itu, keduanya menjadi sedikit bersemangat. Di mata mereka, prajurit dari dunia kelas 3 benar-benar di bawah perhatian mereka. Dunia kelas 3 sama sekali tidak layak berdiri di bidang yang sama dengan mereka. Mereka menikmati mengkritik dunia kelas 3. Mereka terus-menerus menghina dunia kelas 3. Setelah berbicara lama, Manuel menyelamar. Mari kita berhenti berbicara tentang itu dulu. Kita tidak bisa melupakan pekerjaan kita. Kami akan dihukum jika ada kesalahan. Sudah 4 jam, di mana Hector? Mungkinkah sesuatu terjadi di sepanjang jalan? Mark tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Hector masih menjadi murid dalam dari klan kelas suci. Di antara para pejuang dari dunia kelas 3,
hanya yang terkuat dari mereka yang mampu melawan Hector, saya pikir Anda terlalu khawatir. Manuel mengangguk perlahan, kamu benar, tapi entah kenapa, hatiku merasa tidak enak. Bisakah saya terlalu memikirkan hal-hal? Bab 3366. Mark tertawa sebelum dia mengangguk dan berkata, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Ini hanya pekerjaan pertukaran sederhana. Kecelakaan seperti apa yang bisa terjadi? Keduanya pasti terlambat karena mereka malas. Mendengar kata-kata Mark, Manuel merasa sedikit jengkel. Dia menoleh untuk menatap Mark dengan serius, aku merasa kamu begitu optimis. Meskipun prajurit dari dunia kelas 2 kali ini lebih kuat dari biasanya, masih ada beberapa kecelakaan yang bisa terjadi. Dunia kelas 3 masih memiliki beberapa prajurit yang kuat di pihak mereka. Ketika Mark mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli, kejutan macam apa yang mungkin ada. Anda benar, ada beberapa prajurit yang kuat dari dunia kelas 3, tapi kita sudah mengetahui semuanya. Kita bisa menghindari mereka jika kita melihatnya. Mereka berdua seharusnya tidak sebodoh itu. Sedangkan sisanya, kamu tidak perlu khawatir. Keduanya masih dari klan kelas suci. Mereka bahkan bukan murid luar biasa, tetapi murid dalam. Prajurit normal dari dunia kelas 3 tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Seharusnya tidak ada kejutan. Manuel mengangguk, merasa bahwa Mark masuk akal. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Dia terus merasa seperti sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, tetapi dia tidak bisa mengatakan alasannya. Perasaan aneh terus bertahan. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh perlahan berjalan ke arah mereka. Pakaian orang itu familiar. Mereka mengenakan jubah abu-abu dengan awan biru di atasnya. Itu tampak seperti seorang prajurit dari dunia kelas 2, benua air suci. Melihat sosok itu, Mark menunjuk sambil tersenyum, bicara tentang iblis, bukankah itu Hector? Itu aneh, kenapa dia sendirian? Di mana Edson? Di mana orang-orang yang seharusnya mereka kirim? Bukankah susunan suara mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap 2 prajurit? Kenapa dia sendirian? Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Saat mereka mengatakan itu, keduanya membeku saat mereka mulai waspada. Itu masih jauh, dan Mark berteriak pada orang itu, Hector, bagaimana situasimu? Kenapa kamu sendiri? Kemana perginya Edson dan orang-orang yang kamu tangkap? Orang itu tidak menjawab Mark dan hanya terus berjalan perlahan ke arah mereka. Saat itulah keduanya mulai merasa ada yang tidak beres. Manuel mengerutkan kening saat dia menatap orang itu. Setelah mengamati orang itu, dia berbisik, ada yang salah dengan orang ini. Dia bukan Hector. Lihat saja bagaimana dia menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan kami melihat wajahnya. Saat dia mengatakan itu, orang di depan mereka mendongak. Mereka melihat bahwa itu bukan Hector. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah Hector. Pria itu tampak beberapa tahun lebih muda dari Hector. Tatapannya tegas dan langkah kakinya mantap. Bahkan ketika dia diamati, ekspresinya tidak berubah. Sepertinya tidak ada yang terjadi di sekitarnya yang berarti baginya sama sekali. Mark menoleh untuk melihat Manuel. Keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mark menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Kenapa kamu memakai baju Hector? Orang yang mengenakan pakaian Hector adalah Jack. Dia telah menyamar untuk lebih dekat. Dia berpikir bahwa dia akan segera diperhatikan, tetapi keduanya terlalu banyak mengecewakan penjaga mereka. Ketika dia berjalan, mereka sama sekali tidak mencoba memeriksanya dengan akal sehat mereka. Sebaliknya, dia diizinkan untuk lebih dekat dengan mereka. Hanya ketika dia berada 30 meter jauhnya, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Bab 3367 Manuel mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Jack, bicaralah saat kamu diajak bicara. Siapa kamu? Jack tersenyum, tidak terus maju saat dia menegakkan tubuhnya, membiarkan 2 orang lainnya mengamatinya. Bibir Manuel berkedut, apakah aku membawa sial? Aku benar, sesuatu memang terjadi pada mereka berdua. Saat dia mengatakan itu, Mark mengeluarkan jimat patroli dari cincin spasialnya. Tangannya mulai membentuk segel yang masuk ke mantra patroli. Pesona bersinar kuning sebelum mulai runtuh, menyatu dengan ruang sekitarnya. Gelombang sensorik yang kuat meledak keluar dengan sangat cepat.
Jack dapat dengan jelas merasakan gelombang yang mengamati tubuhnya sebelum mulai meregang lebih jauh ke belakang. Setelah menarik napas, ombak berhenti. Dengan Mark di tengah, dia berhasil mengamati radius 1 kilometer. Mark berkata dengan heran, tidak ada siapa-siapa. Selain bocah ini, tidak ada yang bersembunyi di sekitar kita. Pesona patroli adalah susunan tingkat tinggi yang akan mengintai segala sesuatu dalam jarak 1 kilometer saat diaktifkan. Setiap makhluk hidup akan merasakan. Setelah menggunakannya, Mark kaget melihat hanya ada satu orang di sana. Tidak ada penyergapan yang menunggu. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Manuel berbalik setelah Mark mengatakan itu. Dia juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Keduanya merasa seperti itu tidak bisa dipercaya. Mereka mengira Jack hanyalah pengintai dan seharusnya ada beberapa orang yang menunggu di sekitar mereka, mencoba mengepung mereka. Diharapkan, orang itu bertindak sendirian. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menghadapi mereka berdua? Apakah dia begitu percaya diri? Mark mengejek dan berkata kepada Jack, "Nak, apakah kamu datang sendiri?" Jack mengangguk dengan tenang, mengakuinya tanpa ragu-ragu. Mark terdiam saat Jack mengangguk. Pria itu benar-benar jujur. Jack sebenarnya menjawabnya begitu saja. Ekspresi Jack sangat tenang seolah-olah dia tidak takut mereka tahu. Mark memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dari mana kamu mendapatkan pakaian itu? Kamu di sini untuk apa? Jangan bilang kamu di sini untuk membunuh kami. Jack tertawa ketika dia menjawab pria itu perlahan, pakaian ini milik Hector. Anda benar, saya memang datang ke sini untuk membunuh Anda, tetapi saya tidak berencana untuk segera membunuh Anda. Aku butuh informasi dari kalian berdua. Aku hanya akan membunuhmu setelah aku mempelajari apa yang aku perlukan. Baik Mark maupun Manuel sama-sama tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Jack, serta ekspresi tenang Jack ketika mengatakan semua itu. Mereka bingung dan kaget, menemukan sesuatu yang sangat aneh tentang apa yang terjadi. Mark berkata, saya tidak kenal anak ini. Saya belum pernah melihatnya dari gambar yang mereka kirimkan. Apakah saya lupa, atau orang ini hanya gila? Bab 3368. Manuel menoleh untuk melihat Mark. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya, kamu tidak salah. Aku juga belum pernah melihat anak ini. Namun, kami tidak bisa meremehkan dia. Segala sesuatu tentang dia aneh. Kita seharusnya tidak tertipu oleh triknya. Mark mengerutkan kening saat dia berkata dengan nada tidak percaya, trik macam apa yang dia miliki. Anak ini mungkin terlihat sedikit aneh, dan kata-katanya mungkin lucu, tapi tidak mungkin dia bisa menghadapi kita berdua sendirian. Tidak peduli apa, kami masih dari klan kelas suci, dan kami di atas rata-rata di antara para murid dalam. Kecuali itu salah satu dari 4 itu, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Saya merasa Hector dan Edson pasti menemukan sesuatu yang bermasalah di jalan, dan Hector pasti mati untuk anak ini. Dia seharusnya sedikit terampil, tetapi kemenangan itu jatuh ke kepalanya. Dia pasti berpikir dia bisa mengalahkan kita berdua sendirian, dan datang ke sini untuk mendapatkan hadiah. Setelah dia mengatakan itu, Mark mulai menertawakan Jack dengan mengejek. Dia merasa seperti Jack hanyalah seorang idiot yang membiarkan satu kemenangan masuk ke kepalanya, berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Manuel tidak setuju dengan pemikiran Mark. Dia menoleh untuk menatap Mark dengan serius sambil berkata dengan cepat, jangan terlalu optimis. Hati-hati, meskipun apa yang Anda katakan terdengar masuk akal, itu tidak berarti itu adalah kebenaran. Bagaimana jika anak ini sangat ahli sehingga kita berdua tidak bisa mengalahkannya? Mark mengerutkan kening saat dia memandang Manuel dengan sedih. Manuel, akhir-akhir ini kamu terlalu berhati-hati. Apa yang saya katakan adalah jawabannya, tidak mungkin itu yang lain. Jika dia benar-benar sekuat itu, kenapa kita tidak mendapatkan gambarnya? Hari ini, para pemimpin telah membuat begitu banyak persiapan. Bagaimana mungkin mereka melewatkan sesuatu? Semua jenius yang luar biasa telah dicatat oleh mereka. Mereka sudah memeriksa semua peserta dari dunia kelas 3 dengan hati-hati. Setelah mencari tahu, mereka berhasil menentukan 4 yang paling berbahaya serta 2 yang lebih kuat. Anak ini tidak ada di antara mereka. Manuel menelan ludah sambil berkata dengan cemas, itu bukan jaminan. Kita tetap harus berhati-hati.
Ayo serang bersama nanti. Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda. Kita harus membunuhnya dalam satu serangan. Meskipun Mark merasa Manuel adalah seorang pengecut yang terlalu berhati-hati, dia tetap mengangguk pada akhirnya, menunjukkan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga. Jack dengan tenang berdiri di depan mereka, tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengarkan diskusi mereka. Mark menatap Jack sebentar, dan mau tidak mau bertanya, "Brad, sepertinya kamu sangat percaya diri. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh kami berdua?" Jack tertawa sambil berkata dengan tenang, "Membunuh kalian berdua terlalu mudah. Saya hanya mendengarkan kalian berdua berbicara karena saya ingin melihat bagaimana Anda akan memutuskan untuk menyerang. Anda sebaiknya menyerang saya bersama-sama. Itu akan sedikit lebih menarik bagi saya." Keduanya tercengang saat mendengar kata-kata Jack. Dia benar-benar melewati batas. Mereka bertukar pandangan marah dan tidak lagi menunggu. Mereka berdua menyerbu Jack pada saat bersamaan. Ketika Jack melihat serangan mereka, dia akhirnya bergerak. Tangannya terus bergerak saat dia membentuk segel demi segel, mengembun menjadi bilah di udara. Ekspresinya tidak berubah saat dia mendorong tangannya ke depan. Bilah Broken Soul menembak tepat ke arah mereka berdua. Dengan ledakan, teknik mereka bentrok di udara. Tepat setelah itu, dua teriakan kesakitan terdengar. Bab 3369 Manuel dan Mark mencengkeram dada mereka pada saat yang sama ketika ekspresi mereka berubah kesakitan. Keduanya runtuh di tanah pada saat yang sama, dan pedang di tangan mereka hancur dari pedang jiwa Jack yang patah. Keduanya terus-menerus menggeliat di tanah seperti cacing yang telah dipotong menjadi dua. Jack tersenyum, tidak ragu untuk berjalan ke arah mereka berdua. Di sebuah gua 10 km jauhnya, Rudy dan yang lainnya sedang duduk bersila. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka, terutama Jackson. Dia memiliki sedikit keputusasaan di wajahnya juga. Jack telah pergi sendirian untuk menangani keduanya yang berada di titik pertemuan sementara yang lainnya disuruh tinggal di dalam gua. Frederick dan Len tidak ada di sana tetapi pergi untuk menghubungi yang lain. Orang-orang yang tersisa terlihat cekung di wajah mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka semua mulai merasa dugaan Jack adalah kebenaran yang sebenarnya. Namun, semakin yakin mereka akan hal itu, semakin banyak ketakutan yang mereka rasakan. Mereka berada dalam pertempuran sampai mati dengan hanya satu pihak yang bisa menang dan berhak meninggalkan ruang ini. Jackson menyesal telah berpartisipasi dalam permainan pembantaian. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mati jika dia sedikit berhati-hati. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa situasinya sangat berbeda. Jika Jack tidak menyelamatkannya lebih awal, tidak mungkin dia masih hidup. Semakin dia memikirkannya, semakin tubuhnya gemetar ketakutan. Christian juga tidak jauh lebih baik. Pada saat itu, dia terus-menerus memikirkan apa yang dikatakan Jack tempo hari. Saat beberapa dari mereka tenggelam dalam pikiran mereka, Christian tiba-tiba menyuarakan pertanyaan, mengapa mereka meninggalkan mayat di sana untuk dilihat semua orang. Setelah mereka membunuh dan mendapatkan Heartblood, mereka bisa saja berurusan dengan mayatnya. Bahkan jika mereka hanya membakar mayatnya, itu akan lebih baik daripada hanya memajang mayat itu. Paling tidak, kita tidak akan terlalu memikirkan banyak hal, dan kita tidak akan bisa memikirkannya. Bukankah lebih mudah bagi mereka jika kita tidak tahu apa-apa? Jack tidak akan bisa menebak tujuan mereka. Ketika itu dikatakan, semua orang melihat ke atas pada saat bersamaan. Christian benar, tapi yang lain tidak bisa mengetahuinya. Rudy berkata dengan cemberut, mereka pasti punya alasan mengapa mereka melakukan ini. Tidak mungkin mereka membuat kesalahan mendasar dengan rencana rumit seperti itu. Kami hanya tidak tahu mengapa. Trent berkata, saya merasa apapun yang mereka lakukan akan berada di luar pemahaman saya. Mereka bahkan bukan manusia dalam pikiranku lagi. Mereka hanya sekelompok orang yang menyimpang. Saya tidak akan terkejut tidak peduli apa yang mereka lakukan. Rudy agak jengkel ketika mendengar itu, meskipun begitu, kita tetap harus mencoba mencari tahu apa yang mereka pikirkan. Mengetahui musuh Anda adalah langkah pertama menuju kemenangan. Hanya dengan memikirkan hal-hal barulah kita dapat mengetahui sebuah rencana. Saya tidak berpikir saya bisa, meskipun. Mengapa kalian semua tidak mendiskusikannya bersama-sama? Yang lain bertukar pandang tak berdaya.
Bab 3370. Jackson berkata, saya tidak mengerti apapun yang mereka lakukan. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini dan biarkan kami mencari tahu tujuan mereka. Apakah mereka akan mendapatkan sesuatu dari itu? Saya merasa hanya ada yang negatif. Kita pada akhirnya akan melawan, dan yang lebih pengecut akan berakhir bersembunyi, menyebabkan mereka lebih banyak masalah. Menyeret sesuatu mungkin tidak baik untuk mereka. Christian mengangguk dengan tegas, merasa bahwa Jackson benar. Setelah Trent berpikir lama, dia tiba-tiba berkata, jangan gunakan logika kita pada mereka. Karena mereka telah melakukannya, itu pasti menguntungkan mereka. Ketika kita melihat sesuatu yang salah dengan situasinya, kita tidak akan melawan begitu saja. Kita juga akan mulai merasa takut. Kami akan terus disiksa oleh rasa takut. Ketakutan dan rasa sakit adalah hal yang dapat mempercepat aliran sari darah ke jantung. Itu juga mengapa mereka menyiksa kita. Rasa sakit akan menyebabkan esensi darah mengalir ke dalam hati kita dan membentuk heart blood. Ketika dia mengatakan itu, semua orang melebarkan mata mereka. Rudy mengangguk dan mengacungkan jempol pada Trent. Kamu masih yang paling bisa diandalkan. Mengapa saya tidak berpikir tentang itu? Itu pasti alasannya. Semua orang ini berusaha keras untuk mengumpulkan lebih banyak heart blood. Meskipun kita masih belum tahu kegunaannya, pasti ada alasan mengapa mereka berusaha keras untuk itu. Ekspresi Jackson membeku saat dia mulai tegang. Dia berkata dengan nada kasar, hewan-hewan tercela itu bahkan lebih buruk dari yang kukira. Untuk menyiksa kami, mereka mencoba semua yang mereka bisa. Kita seharusnya tidak tertipu. Kami benar-benar hidup dalam ketakutan saat ini. Kami takut akan masa depan dan takut akan ketidakpastian kematian. Itu membuat kita merasa lebih tersiksa. Saya bahkan bisa merasakan esensi darah saya mengalir ke dalam hati saya, memenuhi keinginan mereka. Saat dia mengatakan itu, rasa sakit bisa terlihat di mata Jackson. Jackson sangat membenci para pejuang dari dunia kelas 2. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya, tetapi kemampuannya terbatas, jadi dia terpaksa menderita dalam rasa sakit yang tak ada habisnya ini. Christian menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan, ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat mendominasi. Saya pikir saya sudah terbiasa dengan kekejaman, tetapi sepertinya saya terlalu naif. Saya tidak pernah berharap dunia ini menjadi jauh lebih kejam dari yang saya kira. Petik 2. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak mungkin mereka bisa mengubah situasi di depan mereka. Mereka terpaksa berharap seseorang sekuat Jack akan mampu membalikkan keadaan. Paling tidak, mereka ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Trent berkata tanpa daya, aku ingin tahu bagaimana keadaan Jack. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang tidak nyaman? Sebenarnya, Trent ingin bertanya apakah Jack akan berada dalam bahaya, tapi dia mengubah ucapannya. Lagi pula, seseorang sekuat Jack tidak akan berada dalam bahaya kecuali Jack menginginkannya. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga pada Jack karena Jack adalah harapan di hatinya. Jika sesuatu terjadi pada Jack, maka mereka akan kehilangan secercah harapan terakhir mereka. Trent putus asa hanya dengan memikirkannya. Tepat pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki datang dari luar, dan semua orang dalam keadaan siaga penuh. Bersambung.